Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua, para pecinta skuteris, para pecinta mesin kanan dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan kita sondel tutorial ya. Kali ini kita mengadakan perakitan sebuah mesin ya, mesin eksklusif 2 atau PE ataupun Excel dan yang sejenisnya. Oke, kali ini kita akan melakukan pemasangan masalah kopling ya teman-teman semua. Yang seperti kita ketahui adalah bahwasanya kopling PE eksklusif ataupun PE ataupun Excel itu adalah identik dengan pir 7 ya teman-teman semua. Pir 7 seperti ini. Tuh. Ini ada sebuah kopling ya menggunakan pir 7 1 2 3 4 5 6 7 ini. Terus apa yang mau dibahas Pak Sondel ya. Jadi kita mau membahas sekelumit tentang masalah kopling 7 dan problema yang terjadi di dalam perkoplingan, dalam hal ini kopling 7 ya. Kopling itu identik harus pre ya. Fungsi kopling adalah menyetabilkan putaran keras ya, sebagai pengendali keras yang ditransferkan kepada gigi rasio. Oke, bisa dipahami ya fungsi daripada kopling itu tersebut. Oleh karena itu maka fungsi hal kopling itu harus bekerja dengan baik dan maksimal guna terjadinya suatu penetralisasian antara keras sama di daerah gearbox gitu. Oleh karena itu harus bisa bekerja dengan sempurna kopling, karena kalau tidak sempurna efeknya nanti akan mambrah alias efeknya akan banyak ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas itu masalah pertrobelan masalah kopling ya, karena tidak banyak yang tidak banyak ya, banyak ya. Nah ini banyak ya mungkin, tapi tidak terlalu banyak ya. Banyak terjadi kopling itu ada suatu penyakit yang istilahnya ndak pre ya, ndak pre pokoknya ya kopling lah, entah kopling pir 7 entah kopling pir 6 itu banyak terjadi yang pre-nya tidak max ya, tidak maksimal alias kurang pre. Nah dalam kesempatan ini kita akan membahas kopling 7 ya teman-teman semua. Saya sebagai seorang bengkel tentunya sudah mempunyai pengalaman ataupun masalah-masalah tentang daripada kopling 7 ini. Oke. Antara lain adalah sebenarnya permasalahan utamanya adalah koplingnya ndak pre gitu loh. Pertama adalah suatu apa ya, namanya bingung ya. Ini kontennya saya konten ngeromet ya, yang penting ngeromet, tapi yang tahu dasarnya lah ya, dasar. Jadi saat penanganan itu berarti dasarnya gini. Jadi jangan nggak asal bongkar dulu ya, asal bongkar gabruk penyakitnya apa orang ketemu ngomong apa gitu. Ya udah Mas, misalkan Mas koplingku udah prei, terus dibongkar gabruk pasang maning, orang ketemu penyakitnya ngomong apa itu, kita analisa dulu ya. Tuh seperti itu. Jadi konten ini adalah konten kita ngeromit pokoknya ya, ngeromit. Bagi yang tidak senang ngeromit ya monggo silahkan di skip saja, tapi insya Allah saya kontennya konten berbagi pengalaman permasalahan di perpespa. Oke ya, tapi saya akan mau udut dulu ya. Nah ini sudah sore, kopi nentong deh. Wis Pak, jane ngonten apa Pak? Rika Pak. Mbuh. Ini jelas ngonten kopling, oke? Ayo. Oke, kembali ke kopling, oke? Jadi di depan saya itu ada sebuah kopling ya, kopling ini pir 7 yang mana ini nih. Saya hanya ingin meng-share ya. Kenapa ya? Ya sih bukan motor ini ya, saya sudah ngarep Vespa
masalah kopling ya, banyak terjadi fenomena pemotongan pir kopling nih. Oke, paham ya, pemotongan pir kopling. Jadi untuk startnya segini, tapi ini setelah mengalami pemotongan jadi seperti ini. Oke, kan lihat tuh, banyak sekali perbedaannya karena ini sudah dipotong dan ini belum dipotong. Why, kenapa ini dipotong ya, kenapa ini dipotong, karena apa itu ya, karena apa, tentunya pastinya karena koplingnya sedikit ada masalah utamanya adalah tidak pre dengan sempurna. Oke, dalam kasus di kopling 7 saya juga sering ngalamin kayak gini ya, koplingnya tidak bisa pre, terlebih-lebih kalau kalau kita mengadakan pergantian di daerah kampas kopling yang tadinya koplingnya pre terus tidak pre. Nah disitulah seorang mekanik itu akan puyeng ndase. Oke, padahal konsekuensinya kita cuma mengganti kampas kopling, tapi begitu dipasang koplingnya terjadi tidak pre cuman tidak maksimal itu ya. Seperti kita ketahui kalau koplingnya tidak pre itu otomatis akan berdampak kepada persneleng akan susah ngoper glak dengan sempurna, terlebih-lebih kalau kita di lampu merah ataupun berkendara di perkotaan yang notabene sangat padat. Oke, begitu kopling tidak pre, kita berjalan di kota yang padat yang harus ceklok oper, apabila kopling tidak pre, bukankah itu akan sangat menjengkelkan dan sangat amat membuih ya enggak? Nah di sini sekelumit kita bahas kenapa per kopling ini dipotong. Tujuannya adalah khusus untuk pir 7 ini ya teman-teman semua. Pir 7 dipotong karena apa? Standarnya itu segini. Oke, kalian lihat ya, ini akan saya lepas dulu ini. Kita berlogika sebentar, bukan saya menggurui tapi hanya berbagi pengalaman. Oke, waduh ini. Oke, nih kalian lihat perbedaannya, ini yang dipotong, ini yang tidak dipotong. Tetapi yang namanya pir itu adalah ada istilah terlalu nantinya lama kelamaan bisa menjadi mimpes ya. Mimpes bahasanya apa ya, mimpes terjadi istilahnya kemepetan dengan sendiri karena faktor usia. Oke, bisa dimengerti ya. Sedangkan ini jumlahnya ada 7 ya, jumlahnya ada 7. Semisal dari 7 pir ini ada salah satu ataupun beberapa yang tingkat kepegasannya kurang seperti ini. Oke, otomatis akan mempengaruhi daripada nilai kerapatan klinik ke dalam rumah kopling ini. Disitulah terjadinya nanti permasalahan di kopling tersebut. Oke, paham ya? Apalagi kalau beli koplingnya ini bukan kopling bawaannya, dalam arti apa, ini beli baru, otomatis lebih atos ya, alias kemeng tangan engkau. Lo bukankah itu yang bagus yang atos pak? Lah siapa? Yang namanya kopling racing, setahu saya racing itu adalah biar memudahkan kopling itu ya, memudahkan sistem daripada kopling itu, bukan malah membuat atos. Itu menurut saya racing itu seperti itu. Tapi mungkin ada ya versi-versi lain racing yang harus atos bodoh karmo, tapi yang jelas fungsi racing adalah biar memudahkan koplingnya tersebut menjadi lebih maksimal caranya bekerja. Oke, jadi kalau saya racing ya seperti itu, racing tidak harus atos guys gitu. Padahal ini pir 7 misalkan ini atos semua kepriwe ya. Kalau untuk pir 7 ininya atos semua, saya jamin koplingnya enggak bakal prek. Terus kenapa ini dipotong? Alasannya adalah
biar terjadi suatu kayak gini teman-teman semua. Jadi diceritakan mantan angel ya kepriwe ya, diceritakan mantan angel. Sini logikanya gini, langsung saya praktekkan saja ya. Das, ini pemasangannya kan seperti ini. Oke, ini kita membahasnya di kopling pair 7 ya teman-teman. Ingat ya, pair 7 ini ada titiknya tuh. Das, titik, aduh tipe jatuh. Oke, kita titiknya, titik ketemu titik kayak gini, cut cut cut. Gitu ya, titik kendek. Nah, titik kayak seperti ini. Saya akan testimoni dulu ini seperti ini guys, seperti ini maksud saya. Ini sih apa namanya, menurut saya ya teman-teman. Oke. Saya akan pasang dulu, nanti akan saya terangin ataupun saya akan terangkan. Aduh, ini saya mapankan dulu. Oke, ini sudah mapan, ini sudah bolongannya ketemu bolongan ini. Oke. Kalau untuk pair 7 ini harus kayak gini ya, masangnya ada, biasanya ada tandanya ini bolongan di sini sama bolongan di sini. Tujuannya adalah antara pair dan rumah pairnya menjadi sinkron ya, tidak lebih dan tidak kurang. Itu seperti ini maksudnya. Oke, saya coba kencangkan dulu, nanti akan saya beritahukan maksudnya apa itu. Oke, ini sudah kencang. Oke, ini kalau untuk kopling 7 itu ya, kalian perhatikan baik-baik nih ya, ini kan terjadi rata ya, rata tuh 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 tuh. Oke, maksud saya adalah apabila terjadi trouble untuk kopling besar, dan alasan kenapa pairnya dipotong adalah guna memaksimalkan ya klendes ini ya, si klendes ini supaya bisa menekan ke sana ya, ke bibir rumah kopling ini secara rata seperti ini. Walhasil apa, nantinya semua kinerja daripada kopling ini menjadi sempurna ya, tidak ada istilah siji rapet, siji kurang rapet. Walhasil nanti koplingnya tidak baik gitu, alasannya seperti itu ya. Jadi bukan cuma saya saja yang memotong pir, masalah pir, tapi banyak teman-teman bengkel yang memotong pir gitu. Tujuannya adalah biar terjadi play secara maksimal. Oke, apakah tidak membuat selip pak sondel? Jawabannya saya tergantung motongnya. Apabila kalian motong yang terlalu berlebihan ya, misalkan dipotong 1, dipotong 2, itu juga berpengaruh. Tapi saya sarankan kalau motong sebaiknya kalian hilangkan 1 kulir ini saja, tek, itu. Kalau dipotong lebih dari 1 ditakutkan akan terjadi selip. Oke, jadi maksimalnya saya motong cuma 1 itu. Tujuannya adalah nantinya biar koplingnya di tangan itu lebih empuk. Oke, karena ini pir 7 ya teman-teman, pir 7, jadi otomatis cengkeramannya lebih kuat. Maka dapat dipastikan kalau motongnya 1, insya Allah penyakit koplingnya tidak prei ya, maka insya Allah bisa menjadi prei. Yang penting posisinya seperti ini ya, kalian boleh cek seperti ini. Apabila pernya ini masih bawaannya itu biasanya kopling 7 ya, biasanya 1 rapet, satunya enggak rapet gini, nantinya klendesnya akan kurang sinkron seperti ini. Itu dapat dipastikan koplingnya tidak bekerja dengan baik, akhirnya tidak play gitu. Pengalaman saya begitu. Ingat ya, yang penting motongnya jangan terlalu berlebihan, takutnya selip. Walaupun ini pir 7 ya, tapi takutnya selip gitu. Itu pengalaman saya ya, bukan pengalaman saya tok loh ya, mungkin pengalaman
orang-orang para mekanik Vespa itu biasanya seperti itu. Karena apa? Biasanya ya, kita tujuannya adalah mengganti kampas kopling. Otomatis kita berfokus di kampas kopling ya. Setelah kita ganti ternyata tidak prei. Cara ngakalinya seperti itu. Kita potong saja birnya di sini. Kalian boleh potong, hilangkan 1 ulir di sini atau mungkin 1,5. Yang penting jangan lebih dari 2 ulir, oke? Karena nanti akan berakibat koplingnya nantinya selip. Begitu ya tips dari saya 10 menit tentang masalah per7. Begitu, mudah-mudahan sedikit membantu, mudah-mudahan sedikit memberi ya sedikit ilmu lah ya, sharing gitu. Oke, kira-kira mohon maaf apabila ada pendapat lain ya, tapi ini hanya pendapat saya dan beberapa bengkel-bengkel lain, kurang lebih seperti itu ya. Karena pendapat itu bebas, yang penting diterima ya monggo, kalau enggak ya monggo gitu ya. Terima kasih yang telah menonton saya. Kalian semuanya adalah teman-teman saya dan kalian semua adalah hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.